Dan pas dia nyolot ke lemari yang kacanya udah retak tadi yang di pojokan, dia lihat pantulan dirinya sendiri. Pantulan sendiri. Tapi ada sesuatu berdiri di belakangnya. Tinggi, kurus, hitam pekat, tangannya panjang banget sampai jarinya hampir nyentuh lantai. Tinggi nih, tapi jarinya nyentuh lantai. Dan kepalanya miring pelan. Kayak lagi merhatiin Bimo. Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Pujaan. Cerita kali ini kiriman teman kami namanya Siska dan suaminya namanya Bimo. Nama samaran ya. Bimo umur 31 tahun, kerja sebagai teknisi internet. Sedangkan Siska sendiri waktu itu lagi hamil muda, anak kedua mereka. Dan semua kejadian ini dimulai pas kakek Bimo meninggal dunia. Inilah kisah warisan kakek. Jadi keluarga suami Siska itu aslinya dari daerah kecil di Jawa. Daerahnya masih sepi banget. Rumah-rumahnya masih jaraknya jauh-jauh nih. Malam jam 8 aja udah gelap total. Nah setelah kakeknya meninggal 40 harian, keluarga besar mulai ribut soal warisan tanah. Ada sawah, ada kebun, sama satu rumah tua peninggalan buyutnya. Memang sih kalau meninggal 40 hari harus dulu dibereskan daripada nanti lebih berbahaya ya. Peninggalan buyutnya nih rumah tuanya tuh ya. Rumah itu yang paling bikin semua orang gak mau ngurus, tapi uangnya mau. Katanya terlalu banyak kenangan, padahal jujur aja bukan itu alasannya. Mereka hanya takut karena dari dulu rumah itu memang aneh, kata Bimo. Aneh ya. Nah, Bimo sebenarnya bukan orang yang percaya hal-hal yang begituan. Dia malah paling sering meledek cerita mistis di keluarganya. Makanya waktu semua saudara nolak nginep buat jagain rumah itu, sementara proses surat-surat selesai, Bimo malah nyanggupin. Dia pikir cuma 3 hari doang. Ngapain takut? Apalagi siang hari rumah itu kelihatan biasa aja. Cuma rumah tua model kolonial dengan cat kusam dengan jendela kayu besar. Di ruang tamunya ada jam dinding tua yang udah mati sejak lama. Jam berhenti di angka jam 2.17. Dan anehnya nggak ada yang berani benerin. Siska sempat bilang ke Bimo, udah jangan sendirian. Tapi dia malah ketawa. Katanya, rumah kosong doang kok ditakutin. Hari pertama dia sampai di sana, dia masih video callan sama Siska. Dia nunjuk kamar kakeknya nih, kamar kakek aku nih. Kasurnya masih pakai spray bunga warna hijau tua yang udah agak kekuningan di pinggir-pinggirnya. Berarti udah lama banget. Udah lama tuh. Dan bunyi kasurnya. Kalau dipakai karena ranjangnya dari ranjang besi, ciri khasnya yang dulu lah yang jadi jadi udah gitu pakai kelambu gituan. Nah kan tahu kan kasur besi pakai kelambu gitu. Siska masih ingat banget suara itu karena kedengaran terus selama video callan pas Bimo duduk. Awalnya normal, bahkan Bimo masih sempat bercanda sampai malam pertama datang. Sekitar jam 2 pagi Bimo kebangun, bukan karena mimpi tapi karena suara dari atas plafon. Srek. Nah, kayak ada sesuatu yang diseret pelan. Awalnya dia pikir tikus atau mungkin musang, tapi lama-lama suaranya berat. Kayak ada karung isi batu yang digusur pelan-pelan tepat di atas tempat tidurnya. Dan suaranya tiba-tiba berhenti pas di atas kepala Bimo. Sunyi, gak ada apa-apa. Lalu sekali kayak ada lutut manusia jatuh tepat di plafon. Siska ingat banget karena habis itu Bimo langsung nelfon Siska jam 2:30 pagi. Suaranya udah beda banget, pelan banget. Dia bilang, yang di atas kayak ada orang. Siska bilang ya udah keluar aja, keluar kamar aja langsung. Tapi dia malah bilang gak enak ninggalin kamar kakek. Nah itu yang aneh. Karena biasanya Bimo tuh bodoh amat, orangnya bodoh amat gitu, nggak pedulian. Tapi malam tuh dia kayak nurut sama sesuatu. Nah, besok paginya Bimo mulai bersihin kamar dan di bawah ranjang kakeknya dia nemu kotak kayu kecil, kayu jatuh lama, ada rantai kecil dan gembok karatap. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin semua seharusnya berhenti di situ. Karena menurut Siska, sebelum kotak itu dibuka, gangguannya masih sama, masih kayak rumah tua biasa. Tapi Bimo penasaran, dan manusia kalau sudah penasaran, kadang suka lupa ada hal yang memang sengaja disembunyikan. Dia buka pakai obeng, paksa gemboknya copot dan isi kotaknya bikin dia bingung. Cuma ada 3 benda,
kain kafan kecil yang udah kusam, cermin bulat seukuran telapak tangan, Hmm. sama rambut panjang diikat benang merah. Siska masih ingat, dia sempat video call Siska sambil ketawa. Ini doang isinya. Tapi pas dia ngangkat cerminnya, tek, video call itu tiba-tiba nge-freeze. Gambarnya berhenti. Dan beberapa detik sebelum mati, Siska lihat ada bayangan lewat di belakang Bimo. Cepet banget, tinggi, hitam, kata Siska. Malam kedua, gangguannya mulai jelas. Bimo bilang rumah itu jadi bau aneh. Bau karpet lembab campur tanah basah. Padahal nggak habis hujan. Terus suara langkah kaki mulai kedengaran di koridor. Pelan. Kayak orang tua jalan nyeret sandal. Masalahnya langkah itu berhenti tepat depan pintu kamarnya. Tapi nggak pernah masuk, cuma berdiri di luar. Kadang sampai 1 jam. Di malam kedua itu juga Bimo mulai ngomong ngantur. Dia bilang sering dengar suara kakeknya manggil. Padahal jelas-jelas kakeknya udah meninggal 40 hari yang lalu. Dan yang bikin Siska merinding bulu kudu kromaku. So itu selalu ngajak dia buka lemari besar di kamar kakeknya. Karena lemari besar tuh di kamar kakeknya. Lemari jati tua yang kacanya udah retak sedikit di pojokan. Siska bilang jangan aneh-aneh lah. Tapi Bimo malah marah. Padahal dia gak pernah bentak Siska sebelumnya. Dia cuma bilang, kakek nitip sesuatu. Puncaknya pada malam ketiga, dan ini bagian yang bikin Siska akhirnya cerita ini ke kami. Karena setelah malam itu, suaminya nggak pernah benar-benar sama lagi. Jam 1 malam, listrik rumah mati total. Daerah situ memang sering mati lampu. Tapi kata Bimo, malam itu beda banget. Sepi banget, nggak ada suara jangkrik, suara anjing, nggak ada suara angin. Dia cuma nyalain senter HP dan suara napas dia doang. Dan pas dia nyolot ke lemari yang kacanya udah retak tadi yang di pojokan, dia lihat pantulan dirinya sendiri. Pantulan sendiri. Tapi ada sesuatu berdiri di belakangnya. Tinggi, kurus, hitam pekat, tangannya panjang banget sampai jarinya hampir nyentuh lantai. Tinggi nih, tapi jarinya nyentuh lantai. Dan kepalanya miring pelan. Kayak lagi merhatiin Bimo. Ya Allah. Jadi disuruh merinding di tukang aku. Enggak ya, makanya ditutup pakai ini sekarang nggak ada. Pantulan-pantulan dari plastiknya. Ya. Kalau kalian suka cerita misteri kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode misteri berikutnya dari channel kami. Hatur nuhun. Nah, Bimo langsung mau nengok, tapi tubuhnya nggak bisa gerak. Dia bilang seluruh badannya dingin, kayak ada es dimasukin ke tulang. Puding besar. Lalu sesuatu itu perlahan naruh tangan di pundak. Padahal di depan dia cuma ada pantulan dia sendiri di kaca itu. Gak ada siapa-siapa di belakangnya. Dan saat itu ada suara bisikan tua di telinganya. Suara kakeknya. Jangan takut, dia jagain keluarga kita. Sekarang dia ikut kamu. Yang paling bikin Siska nangis, setelah itu Bimo nelpon Siska sambil sesegukan. Siska belum pernah dengar laki-laki nangis kayak gitu. Dia bilang, yang aku gak mau ditinggal. Siapa yang mau ninggalin dia lagi ya? Terus sambungan mati. Siska nelpon berkali-kali gak aktif. Besok paginya keluarganya nemuin Bimo. Keluarga Bimo tuh nemuin Bimo duduk di depan rumah. Lagi bengong, kotor, dan pundak kirinya hitam lebam. Bentuknya panjang, kayak bekas 5 jari panjang panjang. Gitu kah? Keluarga akhirnya manggil orang tua desa. Dan dari situ mereka baru buka cerita lama. Ternyata Buyut Bimo dulu punya perjanjian. Bukan pesugihan, tapi semacam penjaga rumah. Sesuatu yang dipelihara supaya keluarga mereka selalu aman dan tanah warisan gak diambil orang lain. Dan ternyata kakek Bimo dulu dikenal sebagai orang yang paling disegani karena penjaga rumahnya itu. Sosok itu bukan hantu biasa tapi pengabdi keluarga yang sudah ada sejak zaman buyutnya. Sebagai gantinya harus selalu ada penerus laki-laki yang tinggal di rumah itu. Kalau tidak, penjaganya akan ikut mencari tuan yang baru. Dan kotak itu katanya segel. Jangan pernah dibuka. Bimo akhirnya memutuskan untuk menjual rumah itu dan pergi. Tapi sosok itu tidak tinggal di sana lagi. Setelah pulang dari desa, Bimo berubah total. Kadang malam-malam dia suka berdiri depan cermin lama. Diam lama banget. Kayak ngobrol sama seseorang. Kadang pundaknya kayak
tepuk sendiri begitu tak kayak gitu, ada yang menepuk gitu ya. Siska pernah pura-pura tidur dan Siska lihat jelas ada bayangan tinggi berdiri di belakang suamiku. Kata Siska, di kaca lemari kamarnya dia melihat hitam sama persis kayak yang dia ceritain, kayak yang Bimo ceritain. Nah, awalnya Siska pikir itu cuma trauma. Sampai satu malam, anak pertama mereka yang baru umur 3 tahun ngomong sesuatu. Kalimat yang sampai sekarang bikin Siska nggak berani matiin lampu kamar. Anakku tiba-tiba bangun jam 2 pagi. Dia nunjuk pojok kamar sambil bilang, "Ma, itu kakek tinggi kok ikut ayah terus? Itu kakek yang tinggi kok ikut ayah terus?" Padahal anakku belum pernah lihat foto kakeknya Bimo. Dan sejak malam itu jam dinding rumah kami berhenti sendiri di angka 02.17, jam 2 lebih 17, persis kayak di jam rumah kakeknya yang warisan itu. Tuh. Siska nutup ceritanya dengan satu kalimat pendek. Kalimat yang jujur bikin kita diem berapa menit setelah dengar ceritanya. Aku rasa warisan paling mahal bukan tanah atau rumah, tapi sesuatu yang ikut pulang bersama suamiku. Gimana menurut kalian? Apakah warisan seperti ini masih banyak di sekitar kita? Atau mungkin ada di antara kalian yang juga punya penjaga tanpa kalian sadari? Terus pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian akan saya angkat di video selanjutnya. Nah, jadi lanjut. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyenangkan lainnya dari channel kami. Kalau kamu punya pengalaman horor pribadi, kirim ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kamu bisa kita bawain di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita baraya berikutnya. Kalau kalian masih baru nonton. Salam keluarga pujaan. Assalamualaikum. Share video ini ke teman kalian yang suka menyimpan barang antik peninggalan orang tua. Oke. Artinya boleh. Terima kasih Dayana. Namanya apa sih namanya teh? Tete aku ngomong apa? Oh, ngomong ini apa? Yang belum subscribe atunya tonton hungkulnya, please, oke? Iya. Kalau suka di like, kalau nggak suka ya jangan di unlike, cuman komen aja kalau nggak suka apa yang kekurangan kami. Jadi bantuannya, ya bantu. Apa sih kurangnya cerita kami teh atau pembawaan kami yang orang-orang begini teh apa? Oke? Hatur nuhun ka Dayana. Lagi.